Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo guys, welcome to my channel Pita's Kayu untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Jumat. Seperti biasanya Jumat, Mbak Pita akan berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum kalian nonton ke videonya, jangan lupa nih buat yang kalian bergabung di channel YouTube Pita's Kayu untuk klik subscribe dan jangan juga lupa untuk klik loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk klik komen dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, hari ini Mbak Pita akan membahas tentang yang namanya foundation atau tips bagaimana caranya agar foundation kita itu lebih tahan lama di wajahnya kita, terutama untuk kalian yang berminyak. Seperti apa? Kita langsung aja ke videonya. Guys, jadi untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang tips dan triknya agar foundation yang kita gunakan itu lebih tahan lama. Jadi terutama buat kalian yang punya masalah kayak Mbak Pita, yaitu wajah berminyak, cenderung kayaknya lebih sulit ya untuk mempertahankan foundation dari awal acara sampai dengan akhir acara. Jadi kadang pas akhir acara tuh wajah kita lebih berminyak, kemudian juga foundationnya geser-geser seperti itu. Nah, di sini Mbak Pita kasih tips and triknya gimana caranya foundation kita bisa lebih stay di wajahnya kita. Yang pertama, yang paling penting dan paling utama kuncinya adalah warna set foundation tersebut. Jadi warna set foundation ini harus kita tentukan dulu agar sama dengan wajahnya kita. Jadi kalau pun misalnya geser atau mungkin juga foundationnya kurang tahan lama, itu bisa kita akali ya guys ya, karena warnanya itu senada dengan warna kulitnya kita. Nah, untuk pemula ini Mbak Pita kasih tahu aja buat kalian, cara memilih set foundation itu adalah dengan cara kita untuk yang tidak berhijab adalah mengoleskan foundation tersebut, misalnya 3 foundation nih ke bagian rahang kita gitu ya, rahang atau leher kita. Nah, di sana warna yang paling mirip atau mungkin juga setingkat sedikit lebih dari warna kulitnya kita itu adalah foundation ataupun warna set yang cocok untuk kulit kita. Nah, untuk yang berhijab, don't worry, jangan takut, kalian bisa gunakan foundation tersebut dioleskan di bagian tangan kalian atau denyut nadinya kalian di sini ya gitu ya. Kayak kalau Mbak Pita sering di sini. Kalaupun misalnya nih kalian beli di swalayan atau mungkin di tempat-tempat yang lainnya, kalian bisa tanyakan langsung ke mbak-mbak yang ada di sana, sales counternya gitu ya, tanyain, karena mereka kan lebih berpengalaman nih dalam menentukan set foundation agar kita tidak salah dalam memilih. Karena itu sangat sayang banget ya, kita udah ngeluarin uang banyak gitu, tiba-tiba setnya nggak bisa dipakai atau foundationnya juga nggak cocok sama kulitnya kita. Untuk yang kedua guys ya, kalau kita tadi udah ngebahas tentang pemilihan warna set foundation yang cocok untuk kulitnya kita, yang kalau tidak berhijab bisa dioleskan di rahang, kemudian juga untuk yang berhijab kita bisa ngoleskan di tangan. Yang kedua akan kita bahas di sini adalah tipsnya, kita harus tahu dulu wajah kita termasuk tipe berminyak atau tidak. Untuk yang tidak berminyak atau bisa dibilang kulit kering dan kurang lembab, kita bisa menggunakan foundation yang mempunyai formula yaitu dewy atau bisa dibilang kayak lebih berminyak gitu ya, kemudian juga lebih airnya berlebih kayak gitu. Nah, untuk kalian yang punya masalah sebaliknya yaitu wajah berminyak, kalian bisa menggunakan formulanya yang mengandung matte ya, jadi dia tidak akan membuat wajah kita jadi lebih berminyak karena itu permasalahannya. Nah, selain itu juga buatnya kalian hindari juga untuk area-area yang bisa dibilang kalau untuk yang berminyak ya, kalian bisa gunakan terlebih dahulu foundation tersebut di bagian pipi ya, jadi di bagian pipi ini kita oleskan terlebih dahulu, kemudian juga di bagian dagu dan juga bagian dahi, karena itu memang tempat-tempat yang rawan atau spot-spot yang rawan banget terutama untuk wajah yang berminyak. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari awal-awal yang berminyak, jadi lama-kelamaan dia bisa menyerap nih, akhirnya bisa seimbang dengan wajah-wajah yang tidak terkena minyak. Karena biasanya memang di T-zone itu adalah tempat-tempat yang sangat rentan dengan wajah yang berminyak. Untuk yang ketiga nih guys ya, tips and tricksnya biar foundation kita lebih awet dan tahan lama nih, terutama buat kalian yang bermasalah dengan wajah berminyak, saya benar-benar merasakan itu. Jadi adalah buatlah flat atau bisa dibilang buatlah dimensi di wajahnya kita. Jadi agar riasan kita tidak terlihat flat atau bisa dibilang kayak tidak berwarna-warni, kemudian juga foundationnya tetap stay di sana atau utuh di sana ya gitu. Kita bisa membuat dimensi dengan memadukan 2 warna foundation. Jadi 2 warna foundation ini kita padu-padankan di wajahnya kita agar tetap stay. Untuk warna foundation yang lebih terang ya, bisa diaplikasikan di daerah pipi. Jadi di daerah sini kita bisa aplikasikan make up atau bisa dibilang kayak foundation yang warnanya lebih terang atau setingkat lebih terang dari warna kulit wajahnya kita.
Nah, untuk yang lebih gelap itu bisa dikombinasikan di bagian daerah luar. Jadi di bagian sini kita bisa gunakan yang warna foundationnya lebih gelap. Kalian bisa lihat kan misalnya kayak YouTuber, influencer, dan juga yang memang paham make up, mereka suka menggunakan yang namanya foundation di bagian sini. Jadi dua foundation digunakan. Di bagian area pipinya dia menggunakan yang lebih terang, kemudian juga di bagian dalamnya dia menggunakan set yang lebih luar ya. Di bagian pinggiran sini dia menggunakan yang namanya set yang lebih gelap. Karena memang itu membuat dimensi wajahnya kita itu lebih kayak bercahaya, foundationnya juga tetap dan stay di wajahnya kita. Itu kayaknya memang suatu trik yang harus kita lakukan, walaupun ada sebagian orang yang bilang kayak rumit banget, sulit banget, udahlah kalau cuma make up kayak gini kayak gitu ya, nggak perlu pakai teknik ini itu ya. Padahal sebenarnya dia punya pelajaran yang penting, yaitu membuat wajah kita kayak lebih bagus lagi, lebih stay lagi foundationnya. Ini adalah yang keempat, ini sangat penting juga. Kunci dari segala bentuk foundation yang akan kita gunakan adalah aplikatornya, jangan dilupakan. Jadi untuk mengaplikasikan foundation itu sendiri kita punya 3 cara. Yang pertama jari tangan, yang kedua adalah beauty blender, dan yang ketiga adalah brush ya. Jadi pilih cara manapun yang kita suka agar lebih tahan lama. Aplikasikan bedak tabur setelah memakai foundation. Jadi guys, kalau misalnya Mbak Pita sendiri nih, kalau ini pribadi Mbak Pita ya, kalau untuk misalnya menggunakan foundation sehari-hari kayak kerja daily lah, daily make up, biasanya Mbak Pita lebih menggunakan yang namanya jari. Kemudian untuk yang namanya blender itu Mbak Pita gunakan kalau misalnya memang kita membutuhkan, bisa dibilang apa ya, aktivitas yang luar biasa banyak, setingkat dari daily make up. Kemudian yang ketiga baru Mbak Pita menggunakan brush. Kenapa Mbak Pita jarang menggunakan brush? Karena brush itu biasanya kalau di wajahnya berminyak terutama ya, itu meninggalkan jejak-jejak yang tidak diinginkan guys ya. Jadi ada beberapa hal kayak misalnya ada goresan-goresan seperti itu. Kalau menggunakan blender dia apa ya, bisa dibilang kayak bagus sih hasilnya, rata dan lebih baik daripada menggunakan jari. Tapi masalahnya di sini adalah Mbak Pita kayak lebih kelimpungan ya, jadi lebih sulit mengaplikasikannya. Tapi kalau menggunakan jari kan, terutama daily make up itu lebih gampang, jadi seset dipakai kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai brush, kemudian juga mau gunain yang namanya beauty blender, agak lama guys ya mengaplikasikannya. Jadi kalau buat kalian itu sih tergantung sama kalian, tapi 3 cara ini sangat penting banget kalian aplikasikan ketika mau foundationnya lebih tahan lama. Kalau menggunakan jari, kelemahannya adalah bisa dibilang untuk beberapa foundation yang memang tidak terlalu tidak terlalu mempunyai air, atau bisa dibilang kayak foundationnya agak keras, itu gak cocok menggunakan jari karena bisa melukai pori-pori wajah kita. Nah, kemudian juga untuk yang kedua, beauty blender memang lebih bagus daripada jari, tapi agak lama untuk pengaplikasian. Nah, kalau untuk brush, kelemahannya adalah itu tadi kata Mbak Pita, dia suka meninggalkan jejak-jejak indah di wajahnya kita. Jadi kayak ada goresan-goresan kecil, terutama buat kalian yang punya brush yang salah, seperti itu teman-teman. Nah, semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video yang ada di channel YouTube Pitas Kayu. Jangan kemana-mana, nanti di edisi hari Minggu akan ada unboxing, edisi hari Rabu ada tutorial make up, dan edisi hari Minggu Jumat ya, kita akan ada informasi dan tips. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye bye.